Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program kita membaca kitab Raqais fi Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah bahas tentang pentingnya seorang ayah dan seorang ibu berusaha agar anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Selain karena itu merupakan tugas amanah yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, keberadaan anak-anak yang saleh akan memberikan keberuntungan bagi bapak dan ibunya, baik ketika bapak dan ibunya itu masih hidup dan demikian juga ketika bapak dan ibunya telah meninggal dunia. Maka insya Allah di pertemuan kali ini kita akan coba membahas apa saja langkah-langkah yang hendaknya diupayakan oleh setiap orang tua untuk mendapatkan anak yang saleh dan salehah. Qala al-muallif hafizahullah taala, disebutkan oleh penulis di sini, ikhtiyaru zaujati salihah, memilih istri yang salihah. Ya. Ini ternyata perkara yang pertama yang disampaikan oleh beliau dalam kitab ini, bahwa untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, hendaknya ya seorang ayah atau seorang calon ayah dia memilih istri yang salehah. Ya. Nah, kita perlu ketahui dulu ya, taban kalau siapa yang berperan utama, ini perlu kita tekankan, yang berperan utama dalam mendidik anak itu adalah ayah. Ya, yang berperan utama dalam mendidik anak itu pada hakikatnya ayah. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran, ini diperuntukkan kepada ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah ya dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini ditujukan kepada para ayah. Para ayahlah yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban terhadap pendidikan anaknya. Oleh karena itu hendaknya dia dalam usaha untuk mewujudkan anak-anak yang soleh dan solehah, hendaknya dia mencari pasangan yang baik, pasangan yang salehah, yang membantu dia untuk mendidik anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Bahkan para ulama menyebutkan, barakallahu fikum, bahwa memilih pasangan yang baik ini, pasangan yang saleh, ini adalah perkara yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap orang ya dalam proses pendidikan anaknya. Jadi proses pendidikan anak itu bukanlah dimulai ketika dia lahir. Tapi dari kapan? Yani ketika seorang ayah mencari sosok ibu bagi anak-anaknya. Inilah ya saat pertama dia memulai pendidikan anak-anaknya. Maka saya masih ingat dahulu guru kami Syekh Abu Hashim Asy-Syihri di Darul Hadits Hadramaut Yaman, beliau pernah menukilkan ucapannya Syekh Mahmud Mahdi Al-Istambuli, yang menukilkan kisah lebih tepatnya, bahwa dahulu ada seorang ayah yang baru saja dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang bayi. Ya, bayinya masih merah, kemudian dia bawa bayi tersebut di hadapan seorang ulama, seorang alim. Kemudian dia mengatakan, wahai Syekh, ya tolong saya diberikan petunjuk. Bagaimana caranya mendidik anak yang saleh ya sedini mungkin. Jadi dia meminta kepada seorang ulama untuk membimbingnya, memberikan bimbingan kepada dia agar dia bisa mendidik anak tersebut sedini mungkin.
Maka kata syekh tersebut, qad ta'akharta, sesungguhnya engkau sudah terlambat. Unzuru barakallahu fikum, ya. Coba kita perhatikan ucapan ulama tadi, dia mengatakan apa? Anda sudah terlambat. Nah, bagaimana mungkin? Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin bayinya masih merah? Ya, baru saja dilahirkan. Ya. Kemudian syekhnya mengatakan sudah terlambat. Nah, karena sesungguhnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, proses pendidikan anak itu dimulai ketika kita memilih siapa yang akan menjadi pasangan kita ya dalam mendidik anak-anak kita. Siapa yang akan menjadi partner kita dalam mendidik anak-anak kita. Nah, dari sinilah dimulai apa? Proses ya pendidikan anak. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Razak dalam risalah beliau, qala inna min awwali raka'is fi tarbiyah ikhtiyar az-zaujah salihah. Sesungguhnya termasuk perkara yang pertama ya dari asas pendidikan anak adalah memilih istri yang salihah. Ikhtiyar az-zaujah as-salihah, memilih istri yang salihah. Ya. Wa hadza yakunu qabla an turzaqu bil aulad atau turzaqa bil aulad. Yang demikian itu tentunya dilakukan sebelum seseorang itu mendapat anugerah ya anak-anaknya. Jadi sebelum dia mendapatkan anak-anak, ya, nggak mungkin juga ya bagaimana dia bisa dapat anak kalau belum ada istrinya ya. Jadi apa? Tentunya ini sebelum apa? Dia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dianugerahi anak. Qala fa'alaika an tajtahida fi ikhtiyari zaujah ma'rufah bil istiqamah was salah wat taqwa. Oleh karena itu, hendaknya engkau bersungguh-sungguh untuk mencari seorang istri, ya, mencari sosok seorang istri yang dikenal dengan keistiqomahan, dikenal dengan kesolehan dan ketakwaannya. Ya, jadi inilah tugas seorang ayah. Hendaknya dia berusaha mencari seorang wanita yang salihah untuk dia jadikan partner dalam mendidik anak-anaknya. Ya, apalagi kondisi kita sekarang ini kan, seorang bapak itu lebih banyak berada di luar, ya, lebih banyak berada di luar untuk mencari nafkah, sehingga yang lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak adalah seorang ibu. Maka hendaknya dia cari, ketika dia pergi meninggalkan keluarganya untuk mencari nafkah, dia telah memiliki seorang wanita atau seorang istri yang amanah, yang berusaha untuk mendidik anak-anaknya. Ya. Kata beliau kemudian li'annaha satakunu aunan laka ala tarbiyatihim wa ta'dibihim wa tansyiatihim at-tansyiatas salihah. Karena seorang wanita yang saleh ini akan menjadi penolong bagimu dalam mendidik anak-anakmu, dalam mengajarkan adab kepada anak-anakmu dan dalam menumbuh kembangkan mereka dengan pertumbuhan yang saleh. Nah, inilah pentingnya seorang laki-laki mencari ya sosok wanita yang saleh, sosok wanita yang bertakwa. Ya. Karena apa? Karena wanita ini akan menolong dia untuk mendidik anak-anaknya. Ya, untuk menumbuh kembangkan anak-anak tersebut dengan pertumbuhan yang baik. Hatta laulam tu'ini zaujata salihah fi tarbiyat atau laulam tu'ini zaujatu salihah fi tarbiyatil abna fa innaha lan takuna dhararan alaihim fi dinihim wa akhlaqihim. Demikian juga kalau misalnya istri tadi, seorang wanita tadi ya yang dijadikan istri tidak bisa menolong ya dalam mendidik anak, paling tidak dia tidak menjadi apa? Menjadi bahaya. Ya, menjadi bahaya, membahayakan kondisi sang anak dalam agama dan akhlaknya. Ya, jadi kalau misalnya dia tidak bisa membantu suaminya dalam mendidik anak, paling tidak dia tidak menjadi doror, ya, tidak menjadi mudarat bagi sang anak. Ya, kita dapati kadang-kadang di dalam berumah tangga, ya, di dalam berumah tangga, barakallahu fikum, seorang ayah menginginkan agar anaknya misalnya diberikan pendidikan agama. Ya. Dia ingin misalnya anaknya
dari kecil terbiasa menghafalkan Al-Quran, ya, dengan pendidikan agama yang baik. Nah, bagaimana mungkin ini bisa berjalan kalau misalnya ibunya punya program yang lain? Ibunya misalnya ingin anaknya jadi artis misalnya. Dari kecil sudah diajari bagaimana keterampilan tarik suara, dikenalkan dengan berbagai macam alat musik. Tentu ini akan memudaratkan sang anak. Ya, program bapaknya bisa jadi apa? Ambiar, ya, bisa jadi bubar. Karena bertentangan dengan keinginan sang ibu. Maka paling tidak kata beliau, kalau memang istri itu tidak bisa membantu suami dalam mendidik anak, paling tidak dia tidak menjadi apa? Doror, tidak menjadi bahaya dalam pendidikan anak-anak tersebut. Ya. Dan demikian juga masih banyak lagi perkara yang menunjukkan pentingnya keberadaan istri yang saleh dalam pendidikan anak. Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama, ya, dengan keberadaan istri yang salehah, ya, kita akan dapatkan rumah tangga yang harmonis. Karena yang namanya istri salehah, dia menjaga amanah suaminya, ya, dia laksanakan kewajibannya. Sehingga rumah tangga yang dibangun adalah rumah tangga yang harmonis. Nah, rumah tangga yang harmonis ini, ya, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ibarat lahan yang subur. Ya, anak-anak kita itu kita ibaratkan sebagai benih. Ya, benih tanaman yang kalau disebarkan, ditebarkan di tanah yang subur, maka dia akan tumbuh dengan baik. Ya. Tapi kalau dia tumbuh di lahan yang kering kerontang, yang tidak memiliki unsur hara sama sekali, maka dia akan pertumbuhan bibit tersebut akan jelek. Nah, demikian juga anak-anak kita. Kalau dia tumbuh di tengah-tengah suatu keluarga, di tengah-tengah rumah tangga yang harmonis, maka dia akan tumbuh dengan baik. Kondisi psikologisnya, kemudian dari sisi agamanya, insya Allah akan bagus. Ya, betapa banyak kita lihat, ya, anak-anak yang broken home, yang keluar dari rumah tangga yang berantakan. Apa yang terjadi pada diri mereka? Ya, mereka melakukan banyak penyimpangan. Ya, tawuran, kemudian kenakalan-kenakalan remaja, pornografi, narkotika, ya, kemudian hubungan bebas. Ya, pernah ada saya baca jurnalnya sudah cukup lama, ya, tahun 90-an. Itu menunjukkan bahwa kebanyakan anak-anak yang terjatuh pada kenakalan ini dia muncul dari keluarga yang broken home. Ya, atau keluarga yang tidak punya perhatian sama sekali terhadap anak. Sehingga dibiarkan bebas bergaul. Nah, ini juga menunjukkan pentingnya seorang laki-laki untuk mencari sosok pendamping dia, yakni wanita yang salehah dalam mendidik anak. Ya, selain tadi dia akan membantu mendidik anak, ya, seorang istri yang salehah juga akan bersama-sama membangun rumah tangga yang harmonis. Kalau rumah tangga harmonis, anak-anak kita tumbuh di tengah keluarga yang harmonis, maka insya Allah mereka akan tumbuh dengan baik. Qala walihada ja'al hathu min nabiyyina al-karim alaihi salatu wassalam ala ikhtiyaril mar'ati dzatid din. Oleh karena itulah, ya, Nabi kita yang mulia telah memberikan semangat, memotivasi untuk memilih seorang wanita yang baik agamanya. Faqala, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, ya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tunkahul mar'atu li arba. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Perhatikan ini, ya, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana standar seorang wanita yang layak untuk dijadikan sebagai, ya, seorang istri. Kata beliau alaihi salatu wasallam, tunkahul mar'atu li arba. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Lima liha, wali hasabiha, wajamaliha, wali diniha. Yang pertama karena hartanya. Ya, seorang mencari wanita yang kaya, ya. Kalau wanita kaya banyak usahanya, nanti dia jadi suami nggak perlu nggak perlu kerja. Ya. Kenapa? Karena istrinya sudah punya banyak usaha. Ya. Qala wali hasabiha. Demikian juga kedudukannya. Mungkin dia seorang laki-laki dari kalangan yang biasa-biasa saja, ya,
pengen cari wanita ningrat agar apa? Agar terangkat derajatnya, nikah dengan wanita bangsawan atau wanita dari keluarga terpandang. Qala wali jamaliha, demikian juga ya, dia mencari seorang pendamping dari kalangan wanita yang cantik ya. Cari wanita yang cantik. Ya, ada yang bilang apa untuk perbaikan keturunan Ustadz. Ya, biar hidung saya agak mancung sedikit katanya. Karena hidungnya pesek, dia cari istri yang mancung, biar anak-anak saya mancung juga seperti ibunya. Ya, itu kan tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kadang ya, nikah sama wanita cantik, kalau memang Allah takdirkan anaknya ikut bapaknya, tetap saja ya wajahnya tidak berubah. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, walidiniha. Yang keempat karena agamanya. Karena apa? Agamanya. Nah, inilah 4 faktor yang menjadi latar belakang kenapa seorang wanita itu dinikahi. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Baik, sekarang dari 4 faktor ini, ya, Masya Allah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang menjadi prioritas, ya, yang harus menjadi prioritas, mana yang ditekankan sekali oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata beliau alaihi salatu wasalam, "Fadfar bidzatid taribat yadak." Pilihlah yang bagus agamanya, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Taribat yadak ini adalah ungkapan ya untuk menunjukkan keberuntungan yang didapati oleh seseorang. Ya, maka fadfar bidzatid, ya, pilihlah yang baik agamanya. Maka taribat yadak, ya, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Oleh karena itu, masyaallah muslimin, ya, terutama kepada para pemuda ini ya, para pemuda yang ingin untuk segera menikah, ya kita nasihatkan untuk perhatikan agama calon antum. Ya, jangan hanya melihat status keluarganya, kecantikannya. Kadang kita lihat cantiknya saja ya. Wallahi ya, cantik itu nggak bermanfaat kalau dia nggak punya agama. Ya, yang ada nanti ya dia membebani suaminya untuk menjaga kecantikannya, dia bebani suaminya untuk beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, bang beli ini, beli itu. Ya padahal kita punya banyak kebutuhan ya. Ya. Kalau seorang dia secantik apapun dia, tanpa disertai dengan agama yang baik, kita pulang ke rumah hanya bikin capek saja istri kita. Tapi ya walaupun dia kadang mungkin wajahnya tidak terlalu cantik, tapi kemudian dia memiliki akhlak yang baik, tahu tugasnya sebagai seorang istri, kita pulang ke rumah ya seakan-akan rumah itu surga. Makanya ada ungkapan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena kita merasa nyaman dengan keberadaan istri kita. Ya, itu semua kalau secantik apapun dia pulang ke rumah kemudian dia hanya kerjanya menuntut ya, materialis sekali karena dia mungkin dari backgroundnya dari keluarga yang berada, sedangkan kita baru memulai karir kita. Yang namanya orang menikah kan kadang-kadang baru memulai karir, baru memulai usaha, baru memulai kerja, belum bisa memberikan banyak hal. Kalau dia nggak bagus agamanya, ya rumah seakan-akan menjadi neraka. Ya, tidak nyaman kita bersama pasangan kita. Makanya Nabi alaihissalam ini saya sering sekali mendapatkan mendapati kasus ya, baru nikah berapa tahun sudah minta cerai. Ya, sudah berkasus keluarganya, sudah ingin memutuskan hubungan pernikahan. Kenapa? Karena itu tadi dia lupa dengan pesannya Nabi alaihissalam, fadfar bidzatid taribat yadak. Pilihlah yang bagus agamanya, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Ya, maka melalui forum ini, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kami berikan nasihat terutama kepada para ikhwah yang akan menyelenggarakan pernikahan atau akan memilih calon pasangan, antum melihat betul-betul agamanya. Karena inilah yang akan membuat hati kita tenang, yang akan membuat hati kita bahagia. Yakni apa? Keberadaan wanita-wanita salihah yang memiliki agama yang baik. Ya. Ada sebuah kisah masyhurah, sebuah kisah yang masyhur dari Al-Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Al-Imam Ahmad bin Hambal ini dikenal beliau menghabiskan waktu mudanya dengan menuntut ilmu. Sehingga beliau agak terlambat menikahnya. Ya, kalau kami tidak salah dalam biografi beliau menikah di usia 40-an. Tapi ingat ya, barakallahu fiik, ya beliau karena sibuk menuntut ilmu. Bukan sibuk kerja, bukan sibuk apa, enggak. Karena sibuk menuntut ilmu, baru sempat menikah usia 40 tahun.
Maka kemudian Al-Imam Ahmad, Imam Ahmad ini bapak ibunya sudah nggak ada. Ya. Beliau kemudian berbicara kepada bibinya, mengutarakan maksud beliau untuk menikah. Maka tentu seorang bibi senang sekali ya keponakannya mau menikah. Dia pun mencarikan ya, wanita yang cocok untuk siapa? Untuk keponakannya, untuk Imam Ahmad. Maka kemudian dicarilah di antara wanita-wanita, kemudian dapat seorang wanita. Ya, kemudian diajukan kepada Imam Ahmad, ya, wanita tersebut. Kemudian bibinya cerita bahwa wanita yang diajukan kepada Imam Ahmad ini, beliau memiliki seorang kakak, memiliki seorang wanita, saudara wanita. Kemudian Imam Ahmad bertanya, kenapa kok yang diajukan ke saya si fulana ini, padahal dia memiliki seorang kakak wanita. Kenapa kok kakaknya yang diajukan ke saya? Maka bibinya mengatakan bahwa yang ini lebih cantik ya, secara fisik dia lebih bagus gitu. Maka Imam Ahmad apa pertanyaan beliau? Di antara mereka berdua ini, wahai bibiku, yang mana yang lebih salehah? Yang mana yang lebih bagus agamanya? Maka kata bibinya, kakaknya yang lebih bagus agamanya. Maka Al-Imam Ahmad pun memilih yang lebih baik agamanya. Yang lebih baik agamanya. Nah, kemudian ternyata benar pilihannya Al-Imam Ahmad. Dikatakan bahwa beliau berumah tangga dengan seorang wanita karena dia punya anak ya, dari pernikahan tersebut lahir seorang anak yang bernama Saleh. Maka istrinya Al-Imam Ahmad dikenal dengan nama Ummu Saleh. Dengan nama Ummu Saleh. Ya. Ketika Ummu Saleh ini meninggal dunia, ketika memasukkan jasadnya ke dalam liang lahat, Imam Ahmad ya mengatakan rahimallah Ummu Saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati istriku Ummu Saleh. Ya. Jadi ketika beliau ingin berpisah dengan istrinya, beliau mendoakan istrinya, semoga Allah merahmati Ummu Saleh istriku. Ya. Kami kata beliau, ya, kami menjalani mahligai rumah tangga, bahtera rumah tangga selama 20 tahun sampai 30 tahun. Ya. Dia tidak pernah menyelisih ucapanku sama sekali. Jadi benar-benar dia adalah seorang sosok yang saleh, yang taat sekali kepada suaminya. Selama 20 tahun atau 30 tahun, ya, beliau menjalani mahligai rumah tangga, tidak ada satu kata pun yang keluar dari Ummu Saleh untuk menyelisih ucapan suaminya. Masya Allah. Dan juga lahir dari pernikahan tersebut Saleh, seorang ulama. Ya, Saleh ini anaknya Imam Ahmad, ya, Saleh bin Ahmad bin Hambal, ya, seorang ulama besar juga. Kita lihat bagaimana ini bisa berwujud atau ini bisa terwujudkan dari mana? Dari pilihan yang tepat. Dari pilihan yang tepat dari seorang laki-laki. Ya, barakallahu fikum. Jadi benar-benar perlu kita melihat betul ya, melihat betul siapa calon istri kita. Ya. Jika memang agamanya baik, insya Allah bismillah. Ya. Kalau masalah kecantikan gimana Ustadz? Ya, antum ingat Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat rupa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Allah melihat ketakwaan kita, bukan melihat hidung mancungnya kita, putihnya kulit kita, dan ciri-ciri keunggulan fisik lainnya. Nggak sama sekali, barakallahu fiik. Yang dilihat adalah apa? Ketakwaan kita. Maka selama kalau antum melihat sudah cocok ya istilahnya, ketika kita lihat, oke lah, walaupun dia tidak cantik tapi saya cocok, saya bisa mencintai dia, ya, bisa mengarungi bahtera rumah tangga bersamanya, sudah bismillah. Ya, tanpa harus melihat dia secantik apa ya. Kalau dapat cantik alhamdulillah, tapi kalau misalnya sudah ya, yang penting dia menyenangkan, ya. Artinya ketika kita melihat wajahnya terpaut hati kita. Ya. Ya sudah bismillah. Selama kita ketahui dia memiliki agama yang baik, akhlak yang baik, sudah insya Allah. Ya. Ini yang dijadikan prioritas oleh Nabi SAW. Fadfar bidatid-din taribat yadak. Ya, pilihlah yang baik agamanya, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Ya, bismillah. Kalau dia memang baik agamanya. Nah, demikian juga, walaupun di sini Syekh tidak menyebutkan tentang bagaimana seorang wanita, apakah dia harus melakukan hal yang sama juga dengan seorang suami, ya. Tapi juga seorang suami atau seorang istri, ya, juga harus
menyeleksi juga ya. Siapa yang akan menjadi suami dia ini juga dia pun harus menyeleksi. Dia harus lihat suaminya ini apakah dia memiliki akhlak yang baik atau tidak. Dan ini juga dilakukan bersama dengan seorang wali, dengan bapaknya. Ya, dengan bapaknya. Di dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawijuh. Fa illam taf'al takun fitnah wa fasadan arid." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila datang seorang laki-laki menghitbah, ya, menghitbah putri kalian, ya, yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Ya, lagi-lagi apa yang menjadi standar? Agama dan akhlak. Fazawijuh, maka nikahkanlah. Karena kalau kalian tidak melakukannya akan terjadi fitnah dan juga kerusakan yang menyebar. Nah, dari sini barakallahu fikum, Nabi SAW mewanti-wanti para orang tua, para ayah, para wali, ya, untuk benar-benar memperhatikan agama dan akhlak pria yang menghitbah, ya, anak mereka. Ya. Jadi jangan jadikan standar dia menyetujui atau memenuhi lamaran seorang laki-laki itu, dia jadikan hal-hal yang sifatnya materi sebagai standar dia. Kadang-kadang orang tua ya nggak apa-apa ya kalau sekedar bertanya, tapi yang kita ingkari itu pandangannya yang materialistis. Ya, sudah punya apa kamu? Ya, wani piro gitu ya, kalau orang bilang ya, berani berapa ini? Artinya sudah punya apa kamu ya? Ya, Nabi SAW mengatakan apa? Lihat agama dan akhlaknya. Lihat agama dan akhlaknya. Fadfar bidati din taribat yadak. Ya, pilihlah yang baik agamanya, maka kau akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Kemudian apa? Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluqah. Apabila datang menghitbah putri kalian orang yang kalian ridhoi, ya, agama dan akhlaknya. Lagi-lagi agama dan akhlak. Ya, apakah dia seorang yang saleh, seorang suami yang dia bagaimana dia pelaksanaan dia terhadap, ya, tanggung jawab dia sebagai hamba Allah, sholatnya bagaimana, ibadahnya bagaimana. Karena barakallahu fi, kalau dia hak Allah saja tidak dia tunaikan, maka ya dia tidak takut melanggar hak Allah, maka apalagi hak istrinya. Ya, hak Allah saja dia berani langgar. Paham maksudnya? Ya, misalnya sholat nggak pernah sholat ya, terus sholatnya dia akhir-akhirkan, dia tidak ihtimam dengan sholatnya, ya, menunda-nunda hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka bisa jadi hak istrinya lebih dia telantarkan. Demikian juga akhlak ini yang sangat penting. Barakallahu fiik. Ya, ini kita nasihatkan kepada saudari-saudari kita, ya, yang akan melangkah ke jenjang pernikahan, lihat akhlak calon suamimu, teliti akhlaknya. Ya, karena engkau akan berada dalam penderitaan yang luar biasa. Setampan apapun dia, sekaya apapun dia, sebagus apapun karirnya, kalau dia tidak punya akhlak yang mulia dalam rumah, ya, Anda akan berada dalam penderitaan yang luar biasa. Ya, ketika tidak dipenuhi keinginannya atau dia terlambat, dia meminta sesuatu terlambat, mulai keluar kata-kata kasarnya. Ya, ketika dia seorang suami, ya, misalnya ada sesuatu hal yang tidak cocok dengan istrinya, mulai dia memaki-maki, seakan-akan istrinya tidak memiliki nilai sama sekali di hadapan dia. Ya, maka perhatikan betul akhlak calon suamimu, karena inilah yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Lihat bagaimana agama dan akhlaknya. Makanya Nabi SAW itu menjadikan akhlak seorang suami kepada istrinya ini menjadi standar kebaikan akhlak seseorang. Ya, kata beliau SAW, ya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Syekh Abdul Malik Al-Ramadhani Al-Jazairi ketika menjelaskan hadis ini, beliau paparkan mengapa Nabi SAW menjadikan akhlak seorang suami kepada istri menjadi standar kebaikan seseorang. Ya, karena
Karena pertama, dia melazimi istrinya. Melazimi itu artinya dia berada bersama istrinya dalam waktu yang lama. Orang kalau dia berada dalam waktu yang lama, dia tidak akan bisa bersandiwara, akan keluar karakter aslinya. Jadi kalau memang dia memperlakukan istrinya dengan baik, itulah karakter aslinya. Ya, karena orang tidak akan bisa bersandiwara. Kita mungkin dengan rekan kerja kita berada 1 jam, 2 jam berinteraksi bersama mereka, kita bisa bersandiwara. Ya, seperti sebagian karyawan ketika menghadapi bosnya, kelihatan sopan, silakan Bapak, dalam hati gerundel. Tapi kalau sama istri, terus-menerus berada bersama istri, kita nggak bisa menyembunyikan apapun, pasti ketahuan karakter asli kita. Ya. Kemudian dia berada dalam posisi yang lebih tinggi dari istrinya. Maka kalau dia perlakukan istrinya dengan baik, ini menunjukkan bahwa dia memang berakhlak baik. Kenapa? Karena dia memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan di atas istrinya di rumah. Oleh karena itu kita kembali lagi kepada pembahasan akhlak, barakallahu fiik, ya, pembahasan agama tadi, ya, seorang wanita pun hendaknya betul-betul memperhatikan bagaimana kondisi agama dan akhlak dari calon suaminya. Demikian juga para orang tua, ya. Kadang orang tua sama sekali agama ini nomor sekian, ya. Ya, agama itu nomor sekian, nggak ditanyakan dulu ketika datang berkenalan dengan keluarga, gimana sholatnya, gimana akhlaknya, tidak dicari tahu, ya, tidak dipastikan dulu bagaimana dia, ya, yang penting apa, oh punya pekerjaan tetap, oh anak pejabat, silahkan datang disambut dengan sukacita. Banyak orang yang semacam itu, ya. Maka kemudian setelah berjalannya waktu, memang secara ekonomi mapan, secara finansial oke dia. Tapi setelah hari-hari berlalu, mulai anaknya cerita, ternyata suami saya seperti ini, suami saya seperti ini. Maka orang tua bertanggung jawab, ya, terutama bapak bertanggung jawab untuk apa? Menyeleksi, memfilter siapa yang datang menghidbah anaknya ini memang betul-betul orang yang bagus agamanya. Yang diterima lamarannya adalah orang-orang yang bagus agamanya, yang bagus akhlaknya. Ya, ada sebuah kisah yang sangat masyhur juga. Nah, ini bagus ini, ya, kisah-kisah para ulama ini bagaimana bisa lahir para ulama dari rumah-rumah kaum muslimin, ya. Mungkin ada relevansinya kita tuturkan di sini kisahnya Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak. Yang akan kita kisahkan bukan kisahnya Abdullah ibn Mubarak, tapi bapaknya. Ya, yakni Al-Mubarak. Al-Mubarak ini, barakallahu fiik, adalah seorang mantan budak. Ya, seorang mantan budak. Dikisahkan bahwa dia seorang mantan budak, kemudian dia bekerja, ya, menjadi seorang penjaga kebun. Ya, dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa kebunnya ini kebun delima. Sebagian riwayat kebunnya kebun anggur. Nah, kenapa delima dan anggur? Karena kedua buah ini memiliki sifat masam, ya. Memiliki sifat masam. Kalau kebun semangka yang nggak ada yang masam, ya, insya Allah, ya. Ada nggak semangka yang masam? Nggak ada, ya. Makanya delima atau anggur, karena nanti di kisahnya ini ada kaitannya dengan sifat masam pada buah. Ya. Atau dia bekerja pada kebun kurma. Kebun kurma kayaknya, kurma ada yang asam, ya. Ada nggak yang asam? Al-muhim lah, ya. Al-muhim beliau bekerja entah itu di kebun delima atau di kebun anggur. Pemilik kebun ini adalah seorang qadhi yang kaya raya, ya, dan dia juga seorang macam kalau kata istilah kita sekarang wali kota atau bupati, dia yang menjadi hakim di kawasan tersebut. Nah, sang hakim atau sang qadhi pemilik kebun ini, barakallahu fiik, dia memiliki seorang anak wanita yang dikenal dengan kecantikan, kecerdasan, dan kefakihannya. Jadi seorang wanita yang terkumpul padanya sifat-sifat keutamaan. Banyak orang datang, ya, kepada sang qadhi ini untuk melamar, ya, anak gadisnya, tapi nggak dilepas anak gadisnya. Ya, belum ada yang cocok menurut beliau untuk menjadi pendamping anaknya tersebut. Nah, kembali kepada kisahnya Mubarak tadi, Mubarak yang bekas budak, ya. Dia bekerja di tempat tersebut sebagai penjaga kebun, bahasa kita sekarang jadi satpamnya, ya. Jadi satpam dari kebun tersebut. Kemudian
suatu ketika datanglah sang qadhi. Udah setahun 2 tahun dia bekerja di sana. Datanglah si qadhi, kemudian ternyata pegawai yang dia jumpai adalah Mubarak ini tadi. Maka sang qadhi memerintahkan, coba kau ambilkan anggur yang manis untuk saya. Namanya majikan ya, majikan memerintahkan pelayannya. Maka datanglah Mubarak membawa anggur kepada majikannya tersebut. Ya, ingat tadi requestnya apa? Anggur yang manis. Ternyata begitu dimakan asam. Wah ini asam, coba ambilkan lagi. Maka diambilkan lagi oleh Mubarak. Ternyata masih sama asam. Maka bertanya-tanya ini si pemilik kebun ini sang qadhi. Mubarak, kamu sudah kerja di sini 2 tahun. Sampai sekarang kamu belum bisa membedakan mana anggur yang asam, mana anggur yang manis. Bagaimana? Maka dengan polosnya Mubarak mengatakan, wahai tuanku, saya di sini kerjanya menjaga kebun Anda. Saya tidak diberi kewenangan untuk mencicipi anggur. Masya Allah. Selama 2 tahun bekerja di kebun tersebut, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada satu anggur pun yang dia cicipi. Ya, kenapa? Karena kontrak kerjanya apa? Kontrak kerjanya lu satpam, ya, kamu satpam, saya satpam kerjanya, bukan untuk cicip-cicip anggur. Coba kita bandingkan dengan kondisi orang sekarang ya. Ya, diberi amanah dalam pekerjaan, banyaknya orang-orang yang melanggar amanah. Ya, jam kerja dari jam segini sampai jam segini, masuk kantor, habis sidik jari ya, buka media sosial dulu, baca koran dulu, ngopi-ngopi dulu, ya. Kerjanya nggak dia laksanakan, nanti pulang lebih cepat, istirahat yang harusnya cuma segini, kemudian dia manfaatkan kemana-mana, ya. Banyak orang yang nggak amanah. Lihat bagaimana Mubarak, ya. Ya, karena tugasnya hanya menjaga kebun, maka dia hanya melaksanakan sesuai dengan SOP, tidak mengambil anggur untuk dia cicipi. Maka subhanallah, ya, apa yang terjadi? Maka terkesanlah sang majikan dengan kejujuran Mubarak, orang yang amanah. Maka diserahkanlah, ditawari dia untuk menikahi anaknya yang dikenal tadi dengan kecantikan dan kecerdasannya. Nikahlah Mubarak dengan putri majikannya. Makanya kalau antum membaca biografinya Al-Imam Abdullah bin Mubarak, beliau itu ya setahun haji, setahun jihad. Jadi dalam 1 tahun itu beliau dalam 1 tahun itu ya beliau berhaji, tahun depannya jihad, tahun depannya lagi haji, tahun depannya jihad. Ya, dan ketika berhaji, Al-Imam Abdullah bin Mubarak ini membawa rombongan, semua rombongan itu dia yang membiayai. Kenapa? Karena memang ibunya dari kalangan orang kaya, ya banyak hartanya. Ya. Dan lihat bagaimana Mubarak dengan kejujurannya, dengan kebaikan agamanya, dia mendapatkan keberuntungan menikah dengan seorang wanita yang diincar oleh banyak laki-laki karena keutamaan demi keutamaannya. Tapi ternyata dia bekas budak, seorang satpam lagi. Lihat, tukang jaga kebun. Tapi mendapatkan keberuntungan. Karena apa? Karena dia menjaga agamanya. Maka tepatlah apa yang disebut oleh Nabi SAW, ya, alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, hendaknya kalian senantiasa jujur karena sesungguhnya jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Ingat, ini janji dari Nabi SAW. Jujur akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga. Masya Allah. Ya, qad sadaqa Rasulullah SAW, telah benar apa ini disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kemudian lahirlah dari keluarga tersebut seorang ulama besar yang sampai sekarang nama beliau kita kenal bersama, Abdullah Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Ya, Abdullah Ibnul Mubarak. Ya, inilah yang perlu diperhatikan barakallahu fikum ya terhadap pasangan-pasangan ya ketika dia ingin melangkah ke jenjang pernikahan, ya hendaknya dia benar-benar berusaha untuk memilihkan
pasangan yang saleh dan salehah ya, yang akan menjadi bekalnya dalam mendidik anak. Baik. Nah, ini permasalahan selanjutnya adalah tentang doa. Ya, tentang doa ini insya Allah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah ya, besok hari insya Allah kita akan lanjutkan. Ya. Nah, mungkin yang perlu kita sampaikan juga kan sekarang ini kan kegiatan belajar mengajar kan dipindahkan ke rumah. Nah, ini kita akan melihat betapa besarnya peran seorang istri yang salehah ya. Ketika pendidikan itu mulai dikembalikan ke rumah-rumah kita, ini salah satu hikmah terjadinya penyebaran corona. Jadi pendidikan itu kembali ke rumah. Nah, kita bisa lihat bagaimana peran seorang istri, seorang ibu dalam mendidik anak. Makanya disebutkan madrasatun. Ibu itu adalah sekolah. Ya, idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raqi. Maka ketika engkau mempersiapkan, engkau cari seorang ibu yang baik ya, a'datta sya'ban thayyibal a'raqi, maka engkau telah mempersiapkan generasi yang terbaik. Ya, generasi yang terbaik. Maka ini menunjukkan pentingnya kita mencari pasangan yang soleh dan solehah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini pembacaan kitab Raka'is fi Tarbiyatil Abna. Dan di sini ada beberapa pertanyaan apa yang bisa kita jawab. Kita jawab insya Allah. Baik, mohon dijelaskan proses ta'aruf secara syar'i. Bagaimana proses ta'aruf secara syar'i? Baik, mungkin proses ta'aruf namanya juga ta'aruf ya. Ta'aruf itu mengenal. Ya, bagaimana agar kita bisa mengenal calon pasangan kita sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Maka ini bisa dilakukan ya dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya atau informasi yang diperlukan, lebih tepatnya seperti itu. Informasi yang diperlukan ya tentang calon pasangan kita, terutama dari sisi agama dan akhlak. Kalau ingin Anda tambahkan, ya tambahkan background keluarganya seperti apa. Ya, silahkan, bisa jadi lewat wasilah, ada yang menjadi perantara, ya, kemudian bertukar biodata atau CV, ya, sehingga kita bisa tahu backgroundnya secara umum seperti apa. Kemudian mencari informasi juga dari sahabat-sahabat atau orang-orang terdekat dari calon pasangan kita cari informasinya, kita gali informasi bagaimana akhlaknya, dan kepada yang ditanya, hendaknya dia memberikan informasi yang sejujur-jujurnya. Jangan sampai dia mendolimi saudaranya dengan memberikan informasi yang keliru. Kalau memang akhlaknya baik, katakan akhlaknya baik. Kalau akhlaknya buruk, maka sampaikan. Kalau dia punya kekurangan yang memang itu akan memudaratkan pernikahannya di masa yang akan datang, maka disampaikan. Ya, kalau misalnya secara umum dia sudah cocok, maka silakan datang ke rumahnya, ya, mengkhidbah atau melakukan nazar, meminta izin kepada walinya untuk nazar, melihat langsung bagaimana tampilan fisik dari calonnya. Ya, tampilan fisik dari calonnya, dia lihat ya calonnya tadi, kalau memang dia serasa udah cocok, maka silakan dia khidbah. Tapi kalau ternyata dia tidak cocok, maka dia boleh saja seorang laki-laki untuk membatalkan khidbahnya, dia kemudian, atau bukan membatalkan khidbahnya, dia nyatakan bahwa dia tidak cocok, kemudian dia cari yang lain. Ya, oleh karena itu sebelum datang melakukan nazar, ya pastikan dulu bagaimana face-nya, atau dapatkan informasi dulu bagaimana penampilannya. Jangan sampai misalnya seorang laki-laki, saya menginginkan wanita yang lebih tinggi ya, yang agak tinggi. Kemudian dia sudah tahu calonnya ini tidak sesuai dengan kriteria dia, jangan dinazar. Kalau memang sudah tidak masuk kriteria, jangan dinazar. Jangan jadi Abu Nazar. Tahu Abu Nazar? Ya, kemana-mana nazar. Ya, kamu udah nazar berapa kali? Oh, saya 50 kali nazar, tapi nggak jadi-jadi misalnya. Ya. Nah, kalau misalnya dia sudah cocok, silahkan ya khidbah. Entah dia datang ke situ atau dia bawa orang tuanya khidbah. Ya, atau misalnya kalau di Indonesia ada ta'aruf dulu, kenalan keluarganya, nggak jadi masalah. Ya, agar kita sama-sama mengenal siapa yang akan kita nikahi. Baik, ya setelah itu ya silakan nikah.
Tetapkan tanggal. Baik, dalam proses ta'aruf, pertanyaan apa saja yang wajib ditanyakan kepada calon istri agar mengetahui apakah dia pilihan yang tepat. Sebenarnya bukan dia ya, tapi kita mencari dari orang lain. Lihat orang lain, bagaimana orang lain melihat calon kita. Ya, kalau dia yang menjawab pertanyaan kita, ya mungkin dia akan jawab bagus. Bagaimana karaktermu? Ya aku nih akhlaknya bagus kok, misalnya. Ya, jadi kita melihat orang lain menilai calon kita. Baik, bagaimana dengan status perwalian wanita mu'allaf? Ya, ketika sudah hijrah dan mengenal manhaj salaf, ada keinginan untuk menikah, namun ayahnya belum memberi izin dengan alasan yang umum di masyarakat. Apakah akhwat tersebut dan laki-laki yang melamar tetap boleh melanjutkan prosesnya atau diserahkan kepada KUA? Wallahu ta'ala alam. Seorang wanita yang dia walinya adalah seorang wali yang non muslim, maka walinya adalah pemerintah. Ya, maka silakan saja kalau memang dia merasa sudah siap untuk menikah, silakan dia datang ke KUA. Dan bapaknya tidak boleh untuk menikahkan ya, karena dia bukan seorang muslim. Baik, dari sudut mana kita bisa mengetahui kesolehan calon istri yang kita pilih ketika ta'aruf? Gali informasi, ya, gali informasi dari orang-orang sekitarnya. Kita bisa lihat misalnya bagaimana si fulanah ini, ya, apakah apa kegiatannya, bagaimana karakternya. Kita tanya kepada orang-orang terdekatnya. Ya, makanya penting membangun jaringan ya. Membangun jaringan agar kita bisa memetakan bagaimana karakter calon yang akan kita nikahi. Wah, ini kebanyakan konsultasi rumah tangga ini ya. Konsultasi rumah tangga. Ya, konsultasi rumah tangga. Kalau masalah konflik antara suami dan istri, ini lebih baiknya dihadapkan dua-duanya. Nggak bisa kita kemudian hanya salah satu orang saja, karena bisa jadi seorang istri itu menganggap bahwa dia berada di atas kebenaran, padahal dia salah, ya, sehingga yang dilaporkannya kepada hakim atau kepada qadhi yang memutuskan, dia gambarkan bahwa dia terdolimi, ternyata banyak kezoliman yang dia lakukan. Maka untuk konflik rumah tangga ini idealnya dua belah pihak dihadapkan kepada hakim. Ya. Baik, ada seorang wanita yang mengatakan bahwa suaminya tidak bisa lagi menafkahi lahir maupun batin. Apakah minta khulu? Boleh minta khulu? Ya kalau memang tidak bisa melakukan tanggung jawabnya, silahkan. Ya. Bismillah, Ustadz izin bertanya, saya ikhwan 22 tahun dan ada seorang akhwat yang menawarkan diri untuk dinikahi. Masya Allah, Masya Allah. Lihat agamanya ya akhi. Ya, tapi saya belum cukup ilmu dalam hal pernikahan. Mohon nasihatnya. Ya, belajar. Alhamdulillah sekarang banyak asatidzah yang sudah memberikan kajian-kajian bagaimana cara membentuk rumah tangga yang sakinah. Ya, antum bisa lihat di sana ada Ustadz Abdullah Zain, ya, Ustadz Syafiq Basalamah juga banyak berbicara tentang permasalahan pernikahan. Maka silahkan ya, antum persiapkan diri antum, belajar, ya, banyak membaca, ya, dan Bismillah. Ustadz, ana single parent dengan 2 orang putri. Apakah sebaiknya ana menikah kembali atau tetap mengurus anak-anak? Karena terus terang ana kesulitan ekonomi dalam biaya sekolah mereka. Ya, lebih afdal anti menikah, ya. Karena dengan menikah ada yang menunjang perekonomian. Dahulu kebiasaannya para sahabat, mereka tidak membiarkan janda-janda, ya, janda-janda di tengah-tengah masyarakat, ya, mereka langsung menghitbah janda-janda tersebut setelah lewat masa iddahnya, sehingga tidak terjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat dan para janda ini tercukupi kebutuhannya. Baik, Ustadz, bolehkah saya bermuka masam kepada suami karena dengan itu suami jadi taat beribadah? Lucu juga ini pertanyaannya. Kalau istrinya bermuka masam, baru suaminya taat beribadah. Ya, bolehkah ana melakukan tindakan tersebut? Karena kalau saya tidak bermuka masam, ibadah suami saya biasa-biasa saja. Oh, ini beribadah karena takut istri berarti ya. Suami anti anggota istri.
ikatan suami takut istri ya. Kalau suaminya bermuka masam baru dia beribadah. Nah, jangan seperti itu ya, tapi diberikan nasihat bahwa beribadah itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, beribadah itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena diberikan muka masam oleh istri, ya. Ke ini yang harus kita sampaikan kepada suami kita. Ya, baik. Cukup ya, insya Allah pada kesempatan yang akan datang, insya Allah kita akan lanjutkan. Kita akan bahas tentang pentingnya doa dalam pendidikan anak-anak kita. Ya, lagi filhuna, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.